Jadi setiap bayi yang dilahirkan di New Zealand itu wajib didaftarkan di Department of Internal Affairs. Anak yang lahir itu otomatis dapat warga negara New Zealand gitu guys. Kita akan mendapatkan $60 per baby yang lahir di New Zealand setiap minggunya gitu guys. Nah, mantap kan guys? Nanti mereka akan transferin guys $60 itu per minggunya guys ke rekening orang tuanya gitu guys. Halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, dalam video kali ini gue akan kasih lihat ke kalian detail-detailnya guys, cara daftarin akte kelahiran ya di New Zealand gitu guys. Jadi setiap bayi yang dilahirkan di New Zealand itu wajib didaftarkan di Department of Internal Affairs. Nah, lalu guys, dari akte kelahiran ini guys, kalau salah satu dari orang tuanya itu sudah permanent resident atau resident visa, itu bisa anak yang lahir itu otomatis dapat warga negara New Zealand gitu guys. Nah, kalau anaknya dapat warga negara New Zealand, kalian bisa daftarin paspor New Zealand untuk anak itu gitu guys. Pasti kalian juga bertanya-tanya guys, orang tuanya nggak ada yang permanent resident gimana? Atau resident visa gimana? Itu anaknya tetap harus didaftarin guys. Tetap harus didaftarin di Department of Internal Affairs. Tapi anaknya cuma dapat akte kelahiran doang, dan disitu akan tertulis nationality-nya, nationality dari bapak atau ibunya gitu guys. Oke guys, without further ado, langsung kita proceed untuk daftarin anak kita yang keempat, yaitu Justin. Oke, let's go. Jadi ini dapat leaflet kayak gini guys dari midwife-nya ya guys ya. Oke guys, jadi langkah selanjutnya kita harus daftar ke ini guys, smartstart.services.govt.nz ya guys ya. Langsung kita ketikin di web browser kita, smartstart.services.govt.nz. Ini udah pernah ngunjungi juga guys, karena gue daftarin Jaden, Jordan, dan juga Jensen. Sekarang gue daftarin Justin ini guys. Jadi find the right services for you and your child. Coba login ya. Gue juga masih mengingat-ingat gitu guys. Oke, coba kita login dulu nih. Jadi Realme itu seperti yang gue bilang ya, dia tuh kayak identitas online gitu guys, untuk orang-orang yang di New Zealand atau orang-orang yang ingin ke New Zealand. Kalian bisa bikin Realme untuk bikin visanya New Zealand juga gitu guys. Kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya tuh guys. Oke guys, jadi gini guys, kita harus klik ini guys, register your baby ya. Klik di sini, notification of birth registration gitu guys. Ya, jadi gue bacain dalam bahasa Indonesia ya. Jadi seperti yang udah gue bilang tadi, setiap bayi yang lahir di New Zealand itu harus terdaftar, harus didaftarkan oleh hukum, itu syaratnya. Itu kewajiban ya guys ya. Jadi gratis guys untuk daftar babynya. Tapi ada biaya kalau mau order birth certificate. Jadi kita daftarin baby kita itu tanpa minta birth certificate juga bisa guys, cuman online doang gitu guys. Tapi kalau kalian mau perlu tuh guys untuk physical birth certificate-nya tuh guys, misal kita mau ke KBRI, misalnya ke apa, itu kan harus pakai birth certificate tuh. Nah, itu kalau gua sih tetap bikin birth certificate physicalnya gitu guys. Bisa juga menggunakan form ini untuk base start payment gitu guys. Nah, apa sih base start payment itu? Base start payment itu kita akan mendapatkan $60 per baby yang lahir di New Zealand setiap minggunya gitu guys. Nah, mantap kan guys? Oke, langsung kita lanjut nih guys. Kita baca lagi, nama dan informasi kelahiran anak itu dibutuhkan. Terus nama, birth occupation both parents itu dibutuhkan, delivery address. Oke, credit card untuk bayar birth certificate-nya. Langsung kita ini ya. Dan juga apa yang diperlukan untuk base start application nih, yang gue bilang tadi tuh guys, yang $60 per minggu ya guys ya. Itu kita butuh IRD dari principal, caregiver, and partner. Lalu bank account detail, nanti mereka akan transferin guys $60 itu per minggunya guys ke rekening orang tuanya gitu guys. Dan juga MSD, client number. MSD itu adalah Ministry of Social Development gitu guys. Nah, oke, jadi form ini tuh cuma 10 menit aja ya untuk komplit ya, untuk menyelesaikan ya guys ya. Langsung kita nih start a new birth registration. Oke, jadi di sini Tamaiti itu adalah child kita. Lahir di New Zealand nggak guys?
Yes gitu guys, lahir di New Zealand. What names are unacceptable? Jadi di sini juga ada nama-nama yang nggak bisa kita berikan untuk anak kita ya guys ya. Jadi kalau offensive otomatis nggak boleh gitu guys. Lalu kalau unreasonably long gitu guys, misal kayak nama yang panjang banget, namanya tuh nggak boleh lebih panjang dari 70 karakter guys. Tapi ya mana sebenarnya nama yang 70 karakter tuh dikit banget sih guys. Oke guys, lalu kita ketikkan nih guys nama anak kita nih, given names ya, Justin Ephraim. Oke guys, jadi Justin itu adalah given name dari kita guys. Jadi untuk panggilannya namanya bakal Justin. Lalu Ephraim itu adalah middle name-nya Justin. Lalu ada Saputra. Nah, Ephraim itu artinya adalah berbuahlah. Itu diambil dari Alkitab guys. Jadi Ephraim ini dari kitab Kejadian ya, itu adalah anak kedua dari Yusuf dan Asenat. Tuh guys, yang artinya berbuah. Tuh, being fruitful. Kalau Justin itu namanya dari Justus sebetulnya. Dari Justus itu artinya itu nih, artinya itu dia bakal menjadi orang yang membenarkan gitu guys. Membenarkan dalam artian bisa mengambil kesimpulan yang benar dan yang salah dengan baik gitu guys. Nah ini artinya tuh just, fair, and righteous tuh, seperti yang gue bilang tadi. Jadi kenapa kita menamai anak kita Justin Ephraim itu seperti itu. Kalau Saputra itu adalah artinya good man gitu guys, atau bisa berarti juga anak pertama kalau di Indonesia ya. Tapi gue Saputra ini sebagai good man gitu guys. Oke, lalu child sex itu male. Was this child alive at birth? Anaknya hidup waktu lahiran? Iya. Lalu tanggal lahirnya nih guys, kita isi Justin tanggal lahirnya kemarin ya, 21 bulan April tahun 2022. Tuh, 21st April 2022. Anak ini nggak ada kembarannya, nggak. Jadi lahirnya di mana nih anak ini? Kita pilih lahir di rumah gitu guys. Jadi kalau lahir di hospital kalian bisa tulis nama hospitalnya ya di sini tuh. Tuh nama hospitalnya bisa tulis, misal kalau Jaden kan dulu kan North Shore Hospital tuh guys. Misal ini tuh. Kalau lahir di North Shore Hospital ya. Kalau lahir di rumah sakit ya. Tapi order itu bisa misal lahirnya di ambulance atau di mall gitu. Tuh bisa pilih di sini tuh, ambulance on the way to the Auckland Hospital. Atau nah kali ini Justin lahirnya di rumah, kita pilih lahir di rumah ya guys ya. Street number and street name kita tulis nih, tuh alamatnya rumah udah aku masukin di situ. Lalu descendant dari New Zealand Maori enggak. Lalu ethnic groupnya apa nih, kita tulis di sini guys, Indonesian. Indonesian guys. Oke, select next ya. Mother. Oke, namanya nih Tirsa Angelina. Surname Saputra. All first name mother at birth Tirsa Angelina. Di sini double checking ya guys ya. Always double checking guys. Double checking penting. Profesi kita isi housewife di sini. Tirsa sebenarnya chef, cuman karena dia full time mom jadi off duty dia. Jadi gue isi housewife gitu aja guys. Oke, tanggal lahirnya Tirsa. Di sini is the mother descendant of New Zealand Maori? No. Mother Indonesian juga guys. Lalu di sini New Zealand citizen? No. Di sini juga tanya nih, permanent resident nggak ibunya? Iya. Resident ini enggak. Oke, sip. Paspor number. Oke, bentar. Jadi butuh paspor guys. Paspornya Tirsa nih guys. Oke guys, jadi setelah double check, kalian yakin ini udah benar semua, lalu klik aja next nih guys.
Sip. Lalu other parent nih guys. Is the birth raised as a result? Jadi gini guys, ini juga ditanyain nih, apakah anak yang barusan lahir ini tuh dari hasil dari IVF atau sperm donor? No. Fathernya diketahui? Yes, absolutely. Lalu gue isi nama gue nih guys, nama ayahnya ya, ayah kandung. Oke, lalu di sini pekerjaan gue nih guys, IT consultant. Sip. Yes. Enter passport, nih paspor gue nih sekarang nih guys. Oke guys, jadi setelah double check semua, udah yakin semua benar informasinya guys, kita juga lanjut klik next. Sip. Parents relationship gitu guys. Jadi ini hubungan apa nih antara kedua orang tua nih guys? Are there other children? Jadi gini. Jadi di sini juga tanya nih, ada nggak anak yang lain dilahirkan dari bapak ibu yang sama nih guys? Ada. Ya. Jadi di sini tanya semua nih anak-anak siblingnya tuh siapa aja ya? Well, alive, stillborn. Ini Jordan by the way. Oke, jadi di sini ditanya nih parent relationship-nya apa nih? Marriage. Tanggal marriage-nya nih di sini guys, di sini anniversary kita ya. Nah, jadi apa tuh de facto relationship ya? Jadi itu ini de facto relationship itu kayak gini nih guys. Jadi ini adalah relationship yang nggak tercatat ya, nggak tercatat secara hukum ya. Jadi ini nih, jadi cuman mereka komit untuk tinggal bareng gitu guys. Itu kayak gitu tuh de facto relationship. Itu juga diakui di New Zealand by the way. Oke, jika udah yakin semuanya beres tuh guys, klik next. Services for you and your baby. Nah, apply for best start payment nih guys. Nah, ini yang gua mention earlier ya guys ya, itu best start payment ini tuh adalah $60 per week tuh guys, untuk setiap anak yang lahir pada tanggal atau setelah 1 Juli 2018 di New Zealand ya guys ya. Jadi bisa dapat $60 per weeknya tuh guys. Apply now, yes. By email, yes, absolutely. Jadi ini IRD itu kayak NPWP gitu guys. Jadi anak di New Zealand itu dari baby, newborn udah punya NPWP gitu guys. Ini kalau kalian apply best start tadi ya guys ya. Jadi best start tuh berhubungan dengan NPWP gitu guys. Makanya harus ada gitu guys. Sip. Nah, lalu ini untuk manage best start payment-nya nih guys. Yep, it's fine. Nah, di sini guys, di sini kita ditanya nih mau order birth certificate nggak, akte kelahiran nggak nih guys? Yes. Oke, jadi ini untuk birth certificate-nya di New Zealand itu ada 4 jenis tuh guys, 4 jenis nih. Nah, ini harganya beda-beda guys. Kalau nih ada All Blacks NZ tuh, All Blacks NZ tuh yang ini. Terus ada Beach yang ini. Lalu ada juga standard tuh yang ini ya. Lalu ada juga yang forest nih. Nah, kita biasanya order yang forest nih untuk Jayden and Jensen yang forest nih. Jadi kita orderin aja yang forest langsung. Di sini quantity juga ada. Jadi gini guys, kalian bisa order lebih dari satu guys untuk bersertifikatnya. Tapi ini bersertifikatnya aman ya guys ya. Walau kita order lebih dari satu tuh, setiap bersertifikat yang kita order itu ada nomor serinya guys. Nah, nomor serinya ini unik setiap keluaran ya. Jadi kalau kita order 1 ya ada 0001-nya misal gitu guys. Kalau order 2 ya ada 0002-nya. Misal kayak gitu guys, misal. Tapi gue biasanya order 1 aja. 1, the one and only ya guys ya. Lalu untuk shippingnya mau free atau mau pakai kurir tambah $5. Free aja nggak apa-apa karena tuh nyampein juga sama aja guys. Lalu mau dikirim ke overseas juga bisa tuh guys. Kalau kalian misal melahirkan di New Zealand lalu kalian balik ke negara kalian tuh bisa juga di sini tuh guys. Nah, di sini bisa diantar ke mana nih? You can deliver certificate to your baby, just enter the name. Nah, oke, masukin di sini aja namanya Justin Ephraim Saputra. Jadi ini tuh diantarnya atas nama siapa gitu guys. Bisa masukin juga nama baby kita tuh kalau mau tuh. Makanya gue masukin namanya Justin gitu guys di sini. Oke, sip, langsung next nih guys. Langsung review nih guys, nomor 8, ada step 8 ya. Ini step 8 nih, review everything.
Jadi di sini kita mendeklarasikan bahwa kita sebagai orang tua, notifikasi ini, pendaftaran ini adalah benar adanya ya guys ya. Tuh. Nah, di sini kita bayar untuk akte kelahiran yang tadi guys. Kalau kita nggak order akte kelahiran, gratis tis gitu guys. Jadi ini konfirmasinya guys, pendaftaran kita udah berhasil, udah order birth certificate dan juga udah apply best start payment juga tuh guys. Nah, jadi seperti itulah guys proses pendaftaran akte kelahiran di New Zealand ya guys ya. Jadi gimana tuh menurut kalian tuh? Buat kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar bawah guys. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan kita buatkan video khusus tuh buat kalian tuh. Oke guys, jadi jika kalian suka video ini, kalian bisa klik like, share, and subscribe. Dan juga waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya sehingga saat kita upload video terbaru, kalian dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye bye.